Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dalam tugas mata kuliah konseling lintas budaya dengan judul Konseling Indigenous dan mengenali nilai-nilai kearifan lokal sebagai proses bantuan individu dengan dosen pengampu Dr. Baharudin Al-Habsyi, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu indigenous atau kearifan lokal. Menurut Kim dan Berry pada tahun 1993 menyatakan bahwa sebuah perilaku atau pikiran manusia yang asli atau tanpa mengambil dari daerah lain dan dirancang untuk rakyat. Kemudian yang selanjutnya adalah bimbingan indigenous. Bimbingan indigenous adalah pemberian layanan bimbingan kepada individu atau kelompok dengan menerapkan praktek-praktek kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai pengembangan diri individu. Contohnya pada permainan tradisional lokal, ada gobak sodor, engklek, lompat tali, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah konseling indigenous. Menurut Berry dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyatakan bahwa konseling indigenous adalah proses bantuan terhadap individu untuk membantu menyelesaikan permasalahan berdasarkan prinsip dan praktik kehidupan, kepercayaan, cara berpikir, dan pengetahuan lokal tempat individu tinggal. Posisi konselor dalam konseling indigenous, yaitu konselor harus bersedia dan mampu mempelajari model penyembuhan yang berasal dari masyarakat pribumi atau praktek masyarakat setempat. Menurut Sue pada tahun 2008, konselor sebagai fasilitator untuk menyediakan dukungan sistem dalam rangka penyembuhan masyarakat pribumi. Mengenali nilai-nilai tasawuf akhlak sebagai pendekatan konseling. Tasawuf di sini adalah memperbaiki akhlak dengan sempurna dan memperbaiki hati dan selalu berupaya dekat dengan Allah. Sedangkan tasawuf akhlak sendiri adalah upaya membersihkan diri dengan meninggalkan perbuatan tercela dan mendekatkan diri dengan Allah. Individu sehat dan tidak sehat. Kalau individu sehat, cirinya adalah individu itu dapat hidup dengan selaras dalam berhubungan dengan semua makhluk Tuhan dan dengan Tuhannya, serta dapat mengelola nafsu dengan baik. Sedangkan individu yang tidak sehat itu individu dikendalikan oleh hawa nafsu sehingga memiliki sifat dan perilaku seperti sombong, membanggakan diri, riya, buruk sangka, kikir, dan lain-lain. Para sufi menyebut sebagai sebuah penyakit batin atau penyakit hati atau akhlak tercela. Hakikat bantuan pada individu, yaitu masalah yang dialami individu bersifat intrapersonal dan interpersonal. Hubungan antar individu akan menjadi fokus pemberian intervensi. Bantuan ini difokuskan pada individu agar mampu mengelola nafsunya yang menjadi penghalang dan individu akan dapat mengelola diri sendiri untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhannya. Kondisi pengubahan individu tujuannya yaitu memfasilitasi resolusi problem individu yang bersumber dari nafsu dan mendukung perubahan hubungan individu dengan sesama makhluk dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Fasilitatornya bersikap profesional untuk dapat membantu mengelola perilaku individu dalam memahami dan menemukan penghalang di dalam individu tersebut. Kliennya individu yang tidak dapat mengelola nafsu dengan baik dan selalu merasa jauh dengan Tuhannya. Mekanisme pengubahan. Pada hakikatnya, manusia berkembang sesuai dengan sistem kehidupan. Jika individu dapat mengendalikan nafsunya, maka individu dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan dapat lebih dekat dengan Tuhannya. Nafsu akan menjadi suatu penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Al-Qushairi dan ahli-ahli tasawuf menyusun sistem atau cara untuk mengelola nafsu. Di antaranya yaitu 1. Tahalil, 2. Tahalil, dan 3. Tajalil. Yang pertama yaitu tahalil, yaitu individu dengan cara mengosongkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Yang kedua yaitu tahalil, yaitu upaya membenahi diri dengan cara membiasakan individu dengan sikap, perilaku, dan akhlak yang terpuji. 7 hal untuk membiasakan individu, diantaranya yaitu at-taubah atau rasa penyesalan, kemudian al-khauf wa al-raja atau perasaan takut, kemudian al-zuhd, kemudian al-faqr atau tidak menuntut, dan al-sabar, kemudian al-ridho, kemudian al-muraqabah. Pada tahap ini, apabila sifat-sifat buruk telah dibuang, kemudian sifat-sifat baik telah ditanamkan, maka akan lahir kebiasaan baik atau akhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah tajalli, yaitu pada tahap ini fasilitator membantu individu agar dapat mensucikan jiwa dengan cara membantu individu lebih mencintai dan mendekatkan diri dengan Tuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan pada tahap tajalli. Yang pertama yaitu munajat, kemudian muhasabah, kemudian muraqabah, dan tafakur.
Hasil dari tasawuf akhlak adalah disenangi sesama dalam bergaulan, kemudian akan terhindar dari hukuman yang bersifat manusiawi. Kemudian orang yang bertakwa dan berakhlak akan mendapatkan pertolongan dan kemudian memperoleh keluhuran dan sebutan yang baik dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari video singkat kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.